Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Kusuma Suci, analis keuangan dari Dinas Pendidikan. Peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 59 Kabupaten Grobogan tahun 2021. Perkenankanlah saya untuk memaparkan laporan aktualisasi dan habituasi saya yang berjudul Penyusunan e-book kelengkapan bukti pertanggungjawaban belanja dana BOS oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Kegiatan yang pertama adalah mengidentifikasi objek belanja yang akan ditindaklanjuti kelengkapan bukti belanja berdasarkan panduan teknis Bendahara Pengeluaran Kementerian Keuangan. Tahapan yang pertama adalah melakukan konsultasi kepada atasan langsung untuk meminta arahan dan bimbingan. Sebelum memasuki ruangan, saya mengetuk pintu dan meminta izin kepada atasan langsung untuk memasuki ruangan. Dan setelah diizinkan, baru kemudian saya masuk untuk menanyakan ketersediaan waktu beliau untuk diskusi dengan sopan dan santun. Di dalam diskusi, saya mendapatkan banyak informasi yang bermanfaat. Sehingga dalam diskusi tersebut saya turut mencatat setiap butir penting dan melakukan rekam suara agar saya memperoleh kejelasan dalam melaksanakan kegiatan. Tahapan kedua adalah membuat konsep pelaksanaan penyusunan kelengkapan bukti pertanggungjawaban belanja. Selama proses membuat rancangan konsep pelaksanaan, saya melaksanakan dengan teliti dan penuh kesadaran untuk bertanggung jawab agar kegiatan penyusunan kelengkapan bukti pertanggungjawaban terlaksana secara runtun dan disiplin, sehingga pelaksanaan kegiatan berlangsung secara efektif dan efisien. Tahapan yang ketiga adalah membaca panduan teknis Bendahara Pengeluaran Kementerian Keuangan. Dalam membaca panduan teknis Bendahara Pengeluaran, saya melakukan dengan rinci dan teliti. Selain membaca aturan tersebut, saya juga membaca aturan lain seperti Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015, Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020, dan Perbuk Nomor 49 Tahun 2015. Tahapan yang keempat, melakukan identifikasi kelengkapan bukti pertanggungjawaban belanja yang sudah ada. Dalam mengidentifikasi kelengkapan bukti pertanggungjawaban belanja, saya melakukannya dengan cermat dan teliti agar tidak ada rekening yang terlewat syarat bukti pertanggungjawabannya. Saya bekerja keras dalam melakukan tabulasi data ini dengan tetap mengerjakan meskipun di luar jam kerja, sehingga menghasilkan output yang berorientasi pada mutu dengan tepat waktu. Tahapan yang kelima adalah dengan melakukan identifikasi objek belanja yang belum tercantum di aturan sebelumnya. Saya peduli untuk menggali informasi tentang objek belanja yang belum ada di aturan sebelumnya dengan mendaftar sekolah mana saja yang dapat saya hubungi untuk mendapatkan data yang belum terpenuhi. Kegiatan yang kedua, melakukan penghimpunan contoh bukti belanja yang sudah ada dan yang belum ada dalam Juklak APBD 2020 serta belanja yang mungkin akan dilakukan berdasarkan RKAS 2021. Tahapan yang pertama adalah membuat surat untuk sekolah sampel. Saya menyusun surat untuk sekolah sampel sesuai dengan aturan tata naskah. Penyusunan surat untuk sekolah sampel dilakukan agar tumbuh kepercayaan dari sekolah bahwa permintaan data benar-benar digunakan untuk keperluan yang jelas. Tahapan yang kedua adalah melakukan koordinasi dengan beberapa sekolah sampel di Kabupaten Grobogan terkait dengan menampung variasi objek belanja yang dilakukan oleh sekolah. Saya berkoordinasi dengan beberapa sekolah sampel, diantaranya adalah SMP Negeri 1 Purwodadi, SMP Negeri 3 Purwodadi, dan SMP Negeri 2 Toroh. Saya melaksanakan koordinasi ini dengan bekerja keras, mendatangi setiap sekolah satu persatu. Saat menemui pihak sekolah, saya menyampaikan maksud
kedatangan dengan sopan santun, dan menjelaskan dengan sikap hormat tanpa tekanan. Tahapan yang ketiga adalah berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Saya menyampaikan maksud dan tujuan koordinasi agar tercapai kejelasan mengenai data yang saya masukkan ke dalam e-book, sehingga penyusunan e-book dapat saya laksanakan dengan efektif dan efisien melalui musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait untuk mencapai mufakat. Tahapan yang keempat adalah menghimpun data dari sekolah sampel dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan. Saya merekap seluruh data yang saya peroleh dari koordinasi dengan cermat, teliti, dan disiplin dalam menghimpun kelengkapan bukti tersebut, agar penggunaan waktu penyusunan e-book dapat dilakukan dengan seefektif mungkin dengan hasil yang maksimal. Kegiatan yang ketiga adalah melakukan penyusunan kelengkapan bukti pertanggungjawaban belanja dana BOS. Tahapan yang pertama adalah melakukan scanning seluruh contoh bukti belanja yang disyaratkan. Kegiatan ini menghasilkan contoh bukti belanja yang akan menjadi lampiran dalam e-book sebagai bentuk inovasi yang saya terapkan dalam panduan kelengkapan bukti pertanggungjawaban belanja dana BOS. Saya melaksanakan kegiatan scanning dengan penuh tanggung jawab dan teliti agar tidak ada dokumen yang terlewat. Saya melaksanakan kegiatan scanning dengan kerja keras agar selesai tepat waktu. Tahapan yang kedua adalah mengelompokkan tiap objek belanja sesuai dengan rekening belanja pada Kepmendagri nomor 0503708 tahun 2020. Klasifikasi tiap objek belanja mengacu pada Kepmendagri nomor 0503708 tahun 2020, sehingga hasil akhir e-book dapat sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat memberikan kejelasan dalam penyusunan e-book serta bagi pengguna nantinya. Tahapan yang ketiga adalah mengelompokkan objek belanja yang berbeda tetapi memiliki syarat bukti pertanggungjawaban belanja yang sama di rekening belanja yang sama. Saya melaksanakan pengelompokan rekening atas dasar kesamaan syarat kelengkapan bukti pertanggungjawaban belanja yang sama dengan cermat dan teliti. Pengelompokan rekening ini sebagai bentuk kreativitas saya agar nantinya penyusunan LPJ BOS yang dilakukan oleh Bendahara BOS serta pemeriksaan laporan yang dilakukan oleh inspektorat dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Saya melakukan pengelompokan rekening dengan kerja keras dan disiplin karena terdapat banyak data yang ada dalam e-book ini. Kegiatan keempat yang saya lakukan adalah melakukan penyusunan e-book kelengkapan bukti pertanggungjawaban belanja dana BOS beserta contoh. Tahapan yang pertama adalah berkonsultasi dengan BPP KAD. Konsultasi saya lakukan di rumah Bapak Ageng. Sebelum memasuki rumah, saya mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Tujuan konsultasi adalah agar penyusunan e-book berorientasi pada mutu. Selain itu juga sebagai wujud kepedulian saya agar e-book tersusun dengan benar, serta sebagai bentuk tanggung jawab saya dalam melaksanakan tugas. Tahapan yang kedua yang saya lakukan adalah mempelajari teknik penulisan. Saya belajar tentang teknik penulisan e-book dalam rangka meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan menggali informasi tentang teknik penulisan e-book yang dipublikasikan sebagai wujud peduli dan inovasi serta kontribusi saya terhadap lingkungan kerja. Saya mempelajari dengan kerja keras agar tercapai hasil yang diharapkan. Mempelajari sebelum melaksanakan tugas adalah bentuk integritas saya dalam melaksanakan tugas. Tahapan yang ketiga yang saya lakukan adalah melakukan perancangan desain e-book. Saya mengawali perancangan desain dengan berdoa. Saya membuat desain e-book dengan format yang sederhana dan mudah dipahami sebagai bentuk keberanian saya dalam memberikan inovasi
melalui penyusunan e-book ini. Tahap keempat adalah menyusun kerangka tujuan dan isi e-book. Merancang draft e-book dengan cermat dan teliti didasari dengan wujud kepedulian saya agar laporan pertanggungjawaban nantinya dapat disertai dengan syarat bukti belanja yang benar dan lengkap, serta sebagai wujud inovasi yang saya berikan agar syarat bukti laporan pertanggungjawaban dapat dipahami dengan mudah. Tahapan kelima yang saya lakukan adalah mengecek ulang draft e-book prafinalisasi. Mengecek ulang susunan e-book dengan cermat dan teliti adalah komitmen agar inovasi yang saya berikan tetap berorientasi pada mutu. Kegiatan kelima adalah finalisasi e-book kelengkapan bukti pertanggungjawaban belanja dana BOS dan publikasi. Tahapan yang pertama adalah melakukan review dengan rekan sejawat. Saya mengajak rekan sejawat dengan sopan dan santun dan memberi kejelasan tentang maksud dan tujuan untuk review agar dapat memberi saran kepada saya dalam penyusunan e-book tanpa membeda-bedakan. Serta saya mengawali ajakan diskusi ini dengan sopan. Tahapan yang kedua, prafinalisasi dilakukan dengan review dan diskusi pada atasan langsung, inspektorat, dan BPPKAD Kabupaten Grobogan. Saya melakukan review dan diskusi dengan atasan langsung, inspektorat, dan BPPKAD sebelum publikasi e-book dilakukan. Diskusi ini bersifat terbuka, jujur, dan tidak ada yang ditutup-tutupi, serta saya melakukan diskusi dengan sopan santun dan sikap hormat kepada pihak-pihak yang terkait. Yang ini intinya dari kami senang sekali ya, merasa terbantu adanya buku panduan ini, karena kan selama ini dalam pemeriksaan inspektorat hanya mendasarkan juknis pada Kemendikbud petunjuk jenis dana BOS. Nah itu kan secara umum saja. Kalau ini dengan gambar lebih rinci, saya kira lebih bagus lagi sebagai panduan sekolah maupun pedoman bahwa penginspeksian pada rekening ini misalnya makan minum, didukungnya adalah ini dan ini ya. Jadi nanti sekolah punya pedoman, punya pegangan. Kami pun punya pedoman, dalam arti kalau sekolah tidak sesuai itu berarti kurang lengkap kan gitu. Harus dilengkapi sesuai dengan ini. Ini ada standarnya. Saya kira begitu. Ini sudah bagus sekali. Tahapan yang ketiga, melakukan revisi berdasarkan saran dari rekan sejawat, atasan langsung, inspektorat, dan BPPKAD Kabupaten Grobogan. Saya melakukan revisi jika terdapat saran tambahan yang diberikan dari pihak terkait karena pembuatan e-book ini berorientasi pada mutu. Saya melakukan dengan bertanggung jawab agar e-book ini menjadi informasi yang benar dan tidak menyesatkan bagi pengguna nantinya. Tahapan keempat, mempublikasikan e-book ke bendahara sekolah. Saya mempublikasikan e-book secara transparan dan jelas, benar dan tidak menyesatkan pihak lain, serta hanya dalam bentuk digital agar efektif dan efisien. Saya melakukan publikasi ke semua bendahara sekolah di Kabupaten Grobogan demi tercapainya kepentingan negara, yaitu laporan pertanggungjawaban yang lengkap. Demikian video tentang laporan aktualisasi saya selama masa habituasi. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.